Shalom, Bapak Ibu Jemaat. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sungguh kita bersyukur diberi kesempatan pada pagi ini kita akan mengikuti kebaktian di tempat ini. Sebelum kita masuk ke ibadah, ada beberapa warta lisan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian. Majelis pada pagi ini akan melayani firman Tuhan adalah Saudara Christian Ari Wibowo, mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Yang kedua, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara sekalian yang selama seminggu mendatang ini akan berulang tahun. Kiranya Tuhan selalu memberkati langkah kehidupan saudara. Berikutnya tahap proses perkenalan bahwa berdasarkan keputusan Raker BPMS tertanggal 12 dan 19 Maret 2022 dan surat BPMS GKI nomor 206 menetapkan bahwa saudara Febrian Eka Sandi Nugroho akan menjalani tahap proses perkenalan di GKI di Jemaat GKI Mojokerto sesuai tata laksana pasal 110 tentang tahap pengenalan dalam proses kependetaan untuk kader pendeta. Mohon kiranya jemaat bisa mendukung dalam doa, semoga dapat berjalan dengan lancar. Sehubungan dengan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 April 2022, maka pada hari Rabu mendatang tanggal 6 April akan dilaksanakan persiapan perjamuan kudus via Zoom dan juga via live streaming YouTube. Mohon kiranya Bapak Ibu Jemaat bisa mengikutinya. Kami sampaikan juga untuk bahwa pada pelaksanaan Paskah kali ini ada aksi kasih. Bapak Ibu bisa membaca dengan lengkap di warta dan diharapkan juga ikut berpartisipasi dengan memberikan bantuan baik seperti yang tercantum di situ, vitamin, biskuit dan lain sebagainya, juga bisa memberikan donasi melalui rekening GKI Mojokerto. Kiranya aksi kasih ini bisa dapat berjalan dengan baik demi kebersamaan kita bersama. Demikian warta lisan dari kami. Kita akan sebelum masuki ibadah, kita akan masuki kita jemaat mengambil waktu tenang dan mempersiapkan diri sejenak. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Melalui Minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk menghayati kasih. Sebagaimana Allah menyatakan kasih yang tidak terbatas. Atas pengalaman itu kita diajak untuk berubah dari hari ke sehari. Dan berdiri, mari kita menghayati kasih melalui pujian PKJ
128 ayat 1 sampai 2. Umat Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara. Kini dan selamanya. Umat dipersilakan duduk kembali. Tak kenal maka tak sayang, begitulah bunyi suatu peribahasa yang tidak asing lagi bagi kita. Untuk itu pertama-tama perkenalkan, nama saya Christian Ari Wibowo. Saya biasa dipanggil Ari. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Dan pada saat ini sedang menjalani mata kuliah praktik homiletika, di mana salah satu kurikulum pembelajarannya adalah mengharuskan kami untuk melakukan praktek khotbah di gereja-gereja. Dan sangat sukacita untuk bertemu bersama Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tema kebaktian kita pada hari ini adalah karena kasih-Mu hidupku baru. Ada berbagai macam cara Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dia menyatakan pengampunan terhadap masa lalu kita yang penuh dengan dosa. Dengan kasih, Dia menutup seluruh keburukan kita. Apa jadinya jika Tuhan yang Maha Tahu itu membuka aib kita di hadapan banyak orang? Kalau Tuhan sedemikian kasih kepada umat-Nya, apa jawab kita sebagai wujud syukur atas kasih-Nya itu? Adakah totalitas diri dalam pengharapan hidup baru seperti totalitas Kristus mengorbankan nyawanya bagi kita? Pada Minggu Prapaskah kelima ini, kita akan menghayati bersama tentang kasih Allah melalui pengampunannya. Kasih Tuhanku lembut.
terhingga dan ajaib benar kasih besar. Ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bertanya, seperti apa kasih Tuhan itu? Inilah refleksi sahabat Sion melalui puisi. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak akan mati, meski dikubur berkali-kali. Kasih Tuhan tetap berseri, meski awan gelap menutupi. Kasih Tuhan tetap memancar, meski matahari tak bersinar. Kasih Tuhan tetap segar, meski semua telah memudar. Kasih Tuhan tetap abadi, meski semua telah berhenti. Kasih Tuhan tetap menyertai, meski semua telah pergi. Apakah kita sudah mengalami kasih-Nya? Dalam doa pengakuan, marilah kita berdoa. Kasih-Mu sungguh tak terbatas, Tuhan. Kasih-Mu terlampau besar dalam kehidupan kami. Ampuni kami ketika sampai hari ini kami masih hidup dalam keberdosaan kami. Ampuni kami ketika kami masih hidup dengan tidak menunjukkan Kristus dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu yang mengampuni kami, biarkanlah kasih-Mu yang memampukan kami untuk kami hidup dengan benar. Amin. Ku diberi kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku
sama-sama diundang untuk berdiri. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Silakan duduk kembali. Sebelum bersama-sama kita akan membaca, merenungkan, dan belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk perjumpaan pada siang hari ini, ketika kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama membaca, merenungkan, dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap hati dan diri kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membuka telinga hati kami, agar hati kami boleh mendengar sapaan sabda-Mu. Dan biarlah apa yang boleh kami dengar senantiasa tertancap dalam diri kami, sehingga kami dimampukan oleh Roh Kudus melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulutnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami siap
untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan, dan kami sambut firman-Mu dengan syukur. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes 12 ayatnya yang pertama sampai 8. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. John Sung. Mungkin suatu nama yang asing di telinga kita, karena memang beliau bukanlah orang yang sangat terkenal. Namun kisah hidup John Sung merupakan suatu kisah hidup yang menarik, yang banyak bisa kita ambil dari kehidupannya. John Sung merupakan anak seorang pendeta di Tiongkok, dan dia gemar melayani bersama papanya, dan dia sering menggantikan papanya untuk berkhotbah atau mengajar di gereja ketika papanya sedang sakit. Kehidupan masa remaja John Sung diwarnai dengan pelayanan. Maka ia berjanji, ia akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Kegemaran John Sung dilirik oleh suatu lembaga misionaris, suatu lembaga pendidikan yang mengutus beberapa anak muda untuk bersekolah teologi, termasuk John Sung salah satunya. Maka John Sung mengiyakan tawaran ini dan ia pergi ke Amerika untuk belajar di suatu seminari. Tapi dalam perjalanannya John Sung justru pergi ke suatu universitas ternama dan belajar kimia, bukan teologi. John Sung merupakan anak yang pandai sehingga ia lulus sarjana jauh lebih cepat dibanding teman-temannya yang lain, yang harusnya 4-5 tahun. John Sung bisa lulus hanya dalam waktu 3 tahun. Kepandaian dan kepintaran John Sung dilirik oleh universitas dan dia disekolahkan sampai akhirnya ia mendapat gelar PhD dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Maka John Sung akhirnya menjadi seorang asisten dosen kimia di salah satu universitas tersebut. John Sung sudah menyimpang dari janjinya kala remaja yang hendak mendedikasikan seluruh hidup dan waktunya bagi pelayanan bagi Kristus. Namun kini ia justru mengejar hal duniawi, jabatan, popularitas, uang, dan lain sebagainya. Sampai satu ketika John Sung didatangi oleh seorang pendeta dan mengingatkan bahwa, "John Sung,
mari bersekolah di seminari. Seketika tersadar Jonsung dan ia kemudian masuk di seminari di Amerika juga, dan ia belajar banyak di sana. Namun sayangnya banyak dosen dan teman-teman Jonsung tidak menghayati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Mereka menganggap Yesus hanya sebagai seseorang yang agung dalam sejarah dunia, seseorang yang patut ditiru laku hidupnya bagi banyak orang. Realitas ini melunturkan iman Jonsung pada Tuhan. Maka Jonsung sampai pada satu titik dia hendak kehilangan imannya. Tekanan hidup yang berat yang Jonsung alami membawa ia masuk ke dalam kesendirian dan permenungan di satu ruangan. Dia mengambil Alkitab dan dia berdoa. Dalam proses permenungannya, Jonsung diperlihatkan kisah kematian dan kebangkitan Yesus yang seakan nyata di hadapan Jonsung kala itu. Sampai Jonsung mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Anakku, dosamu telah diampuni." Seketika beban yang berat yang dipikul oleh Jonsung seakan sirna, seakan lepas pasca peristiwa tersebut. Maka karena saking sukacitanya Jonsung, dia keluar kamar, dia menunjukkan sukacitanya kepada banyak orang, kepada teman-temannya, kepada dosen-dosennya. Namun sukacita Jonsung tidak direspon baik, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan oleh teman-teman dan dosennya? "Jonsung, kamu sudah gila. Kamu terlalu pandai, kamu sudah gila." Maka dosennya mengirim Jonsung masuk ke rumah sakit jiwa dan 3 tahun Jonsung harus ditempa di rumah sakit jiwa. Tidak berbekal apa-apa kecuali 1 buah Alkitab. Selama 3 tahun Jonsung hanya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 40 kali banyaknya. Sudahkah kita membaca sekali full dari Kejadian sampai Wahyu? Mungkin tidak banyak dari kita, tapi Jonsung 40 kali menyelesaikan bacaan Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan itu menjadi momen penting dalam kehidupan Jonsung. Kemudian Jonsung dijemput oleh salah seorang pendeta yang lain dan membawanya keluar dari rumah sakit jiwa dengan catatan Jonsung harus kembali ke Tiongkok, ke tempat di mana ia lahir, ke tempat di mana ia besar, ke tempat di mana ia ikut papanya melayani. Dia menggunakan sebuah armada kapal, Bapak Ibu Saudara, dan ketika ia hampir tiba, dia mengambil sebuah keputusan hidup. Dia mengambil sebuah komitmen hidup baru setelah ia ditempa di rumah sakit jiwa. Dia masuk ke kamarnya, dia mengambil seluruh ijazah yang susah payah ia capai di Amerika, dan dia membuang seluruhnya ke laut lepas. Dia membuang gelar PhD-nya yang bisa untuk digunakan dia menjadi dosen, untuk dia menjadi seorang pengajar, untuk dia memiliki popularitas, untuk dia memiliki semuanya dengan gelar yang ia miliki. Namun tidak, bagi Jonsung itu tidak lagi penting, dan dia membuangnya ke laut, dan dia merasa puas. Jonsung mengambil keputusan hidup untuk mendedikasikan hidupnya, sama seperti apa yang ia janjikan ketika ia kala remaja dulu. Dia melayani Tuhan penuh waktu, dia pergi ke banyak tempat memberitakan Injil, dan salah satu karya dari Jonsung adalah terdapat kira-kira 100.000 jiwa yang masuk menjadi Kristen. Bapak Ibu Saudara, perjumpaan Jonsung dengan kasih Kristus yang besar itu mengubahkan seluruh hidupnya. Perubahan hidup inilah juga yang dialami oleh Maria, Marta, dan Lazarus ketika mereka mengalami kasih Kristus yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Kasih yang seperti apa yang mereka alami? Di dalam bacaan kita dalam Injil Yohanes 12 ayatnya yang pertama diperlihatkan bagaimana kasih Allah yang luar biasa menyapa Lazarus dengan kebangkitannya yang nyata dalam kehidupannya. Kita tahu bersama bahwa Lazarus
mati beberapa hari, dan ketika Yesus datang, Yesus membangkitkan dia dari antara orang mati. Kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Maria, Marta, dan juga Lazarus membuat mereka begitu merasa dikasihi oleh Tuhan dengan penuh. Maka ketika Yesus singgah di Betania dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus disambut pula oleh kasih dari Maria, Marta, dan juga Lazarus. Di dalam bacaan kita diperlihatkan bagaimana Yesus dijamu makan oleh Marta. Yesus ditemani oleh Lazarus sepanjang perjalanan Yesus. Dan yang menjadi penting, yang menjadi fokus bacaan kita adalah sikap Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni dan menyekanya dengan rambutnya. Inilah kasih Maria, Marta, dan Yesus dan Lazarus kepada Yesus yang telah lebih dulu menyapa kasih kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, minyak narwastu murni adalah minyak termahal kala itu. Suatu minyak wangi yang harganya sangat mahal. Kati merupakan suatu ukuran berat Yunani dan atau Romawi, di mana setengah kati setara dengan kira-kira 600 ml air. Kira-kira satu botol air mineral tanggung begitu. Dan harganya ditaksir 300 dinar oleh Yudas Iskariot. Pada kala itu upah seorang buruh satu hari adalah 1 dinar. Maka dapat dibayangkan berapa mahalnya harga minyak narwastu ini. Setara dengan upah 1 tahun seorang pekerja buruh. Kalau dibawa ke konteks Indonesia, upah seorang tukang bangunan per hari 125.000, maka jika dikalikan 300, kira-kira 35 juta, Bapak Ibu. Mahal ya? Banyak ya? Itu kalau di tangan kita bisa tuh buat beli motor, bisa buat shopping, bisa buat makan enak dimanapun, bisa buat berlibur, dan lain sebagainya. Namun apa yang dilakukan Maria, ia menggunakan minyak narwastu ini untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus yang lebih dulu mengasihi dia. Dia menggunakan harga 300 dinar untuk meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Apa yang dilakukan Maria kepada Yesus bukan suatu hal yang biasa, Bapak Ibu. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang di luar akal sehat manusia. Maka pertanyaan Yudas Iskariot merupakan pertanyaan yang manusiawi. Mengapa uang 35 juta hanya untuk meminyaki kaki Yesus? Kenapa enggak digunakan untuk kepada orang-orang miskin? Itulah manusiawi seorang Yudas. Tapi Yudas tidak benar-benar mengasihi orang miskin, karena di ayatnya yang ke-6 kita diperlihatkan bahwa ia adalah seorang pencuri. Ada maksud tersembunyi, ada udang di balik batu yang dilakukan oleh Yudas. Ia seakan-akan menampilkan kasihnya kepada orang-orang miskin, padahal tidak demikian. Maka jawab Yesus kepada Yudas, biarkanlah Maria melakukannya, mengingat hari penguburanku. Bapak Ibu yang terkasih, penyerahan diri Maria secara total merupakan respon dia atas kasih yang Yesus tunjukkan dalam kehidupannya. Kasih Yesus yang ditunjukkan dari kebangkitan Lazarus saudaranya terlampau besar, terlampau luar biasa dalam kehidupan Maria. Maka Maria sadar benar bahwa sejatinya dia tidak dapat membalas kasih yang sangat besar dari Tuhan. Maka ia memberikan apa yang ada padanya, ia melakukan apa yang ia bisa bagi Tuhan sebagai wujud kasih dia kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu menyapa kasih kepada Maria dan juga saudaranya. Kasih Tuhan itu banyak ragamnya, Bapak Ibu. Love language-nya Tuhan itu unik, tidak terduga, mengagetkan. Kalau kata orang Jawa, mendadak begitu, tiba-tiba.
Kalau Maria dan Marta juga Lazarus dikasihi Tuhan oleh kebangkitan yang Lazarus alami dalam kehidupannya, Johnsung mengalami kasih Tuhan ketika dosa-dosa dan beban hidup yang ia alami diangkat oleh Tuhan dalam permenungannya. Tentu setiap kita juga pernah mengalami kasih Tuhan, baik secara personal maupun komunal. Ketika saya kemarin berangkat dari Madiun, saya benar-benar tidak tahu kota Mojokerto. Saya hanya mengikuti petunjuk arah yang dipasang dan saya bertanya pada teman-teman, GKI Gama itu di mana ya? Saya bertanya pada salah seorang remaja GKI Mojokerto. Cari di map Mas, di map nggak ada ya. Ada yang lain nggak? Ya udah cari Pemkot, cari arah menuju Pemkot. Oke, berdasarkan petunjuk itu saya mengikuti petunjuk yang ada di jalan-jalan, saya menuju ke arah Pemkot, saya berfokus pada petunjuk jalan, saya berfokus kanan kiri, tapi saya tidak berfokus pada apa yang ada di depan saya. Sampai suatu ketika ada sebuah mobil memotong jalan saya dan memaksa saya untuk berhenti. Tidak hanya saya dan juga para pengguna motor yang lain. Seketika juga kami berhenti karena jalan kami ditutup oleh sebuah mobil dan banyak respon yang muncul. Ada yang menyalakan klakson panjang sampai mobil itu jalan kembali. Ada juga yang menggerutu dan ya termasuk saya. Piye toh mobil ini kok tiba-tiba nyelonong, tiba-tiba motong jalan dan lain sebagainya. Pada saat itu jugalah saya tersadar bahwa saya sudah tiba di depan gerbang GKI Gama Mojokerto. Saya kemudian berefleksi. Sedemikian luar biasa ya kasih Tuhan mengingatkan kehidupan kita. Bahkan melalui hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang tidak menyenangkan, kasih Tuhan menyapa setiap kita. Inilah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Kalau kita masih berpikir, saya nggak percaya Tuhan mengasihi saya. Buktinya saya mengalami sakit. Buktinya Tuhan memanggil orang-orang yang saya sayangi. Buktinya Tuhan merelakan karir dan pekerjaan saya hancur. Sekolah saya berantakan dan lain sebagainya. Mari melihat hal lain dari badai yang kita hadapi sebagai kasih Tuhan yang menyapa kehidupan kita. Pada Yohanes 3 ayat 16 Tuhan Allah menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan bagi setiap kita dari mula sekarang sampai selamanya. Terkadang kita sangat terbatas melihat suatu badai hidup sebagai cobaan, sebagai tantangan hidup, sebagai sesuatu yang tidak mengenakan kehidupan kita, tanpa kita bisa melihat kasih Tuhan dalam badai tersebut. Atau bukti paling konkret, kasih Tuhan kepada kita adalah kalau kita boleh berjumpa saat ini. Kita boleh bertemu, kita boleh belajar bersama, kita boleh membangun iman dalam komunitas ini. Bukankah itu karena kasih Tuhan yang menyapa kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Maria dan Johnsung mengalami perubahan besar dalam kehidupannya setelah kasih Allah menyapa kehidupan mereka. Maria dengan sadar penuh memberikan minyak narwastu murni yang mahal harganya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan. Johnsung membuang semua ijazahnya, Johnsung membuang gelar PhD-nya untuk mendedikasikan seluruh hidupnya bagi pelayanan di tempat asalnya. Bagaimana dengan kita? Tuhan jauh sudah lebih dulu mengasihi kehidupan kita. Apa yang hendak kita berikan bagi Dia sebagai wujud kasih kita kepadanya? Mungkin banyak dari kita yang berpikir, aku sibuk kerja, aku sibuk meniti karir, aku sibuk mencari popularitas diriku, aku sibuk kuliah, aku sibuk sekolah, aku nggak ada waktu untuk melayani Tuhan. Atau terkadang kita berpikir, dunia digital lebih enak kok daripada melayani. Bahkan tak jarang kita bergereja pun juga masih asik dengan dunia media sosial kita. Kita masih asik dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara,
dan kita mengabaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Maria telah mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Kasih Tuhan itulah yang mengubah hidup Maria, bukan lagi berfokus pada hal-hal duniawi, melainkan berfokus pada penyerahan diri secara total bagi pelayanan Kristus. Begitu juga yang dialami oleh John Sung. Dia tidak lagi memikirkan popularitas, dia tidak lagi memikirkan gelar yang ia sandang, dia tidak mencari kenikmatan duniawi, tapi dia memberikan dirinya bagi pelayanan di tempat asalnya. Kasih Tuhan yang luar biasa itu jugalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita, dan itu adalah tanda kasih Tuhan kepada setiap kita. Untuk itu, masihkah kita akan hidup dalam kedagingan kita? Masihkah kita akan hidup mengikuti keinginan kita sendiri dan mengesampingkan kepentingan Kristus? Masihkah kita akan mengejar terus popularitas yang tiada habisnya? Masihkah kita akan terus mencari kenikmatan duniawi yang tiada pernah terpuaskan? Apa jawab kita terhadap kasih Tuhan yang terlampau besar, yang menyapa kehidupan kita? Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menyatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang terlampau besar yang menyapa setiap hati kami. Ampuni kami ketika kami masih abai atas kasih Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami merespon kasih Tuhan dalam kehidupan kami, baik di gereja, keluarga, dan sosial kami. Bapak, pada saat hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk keluarga Pendeta Samuel Dian, Pendeta Emeritus Simon, Pendeta Didik. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi, Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang senantiasa menaungi perjalanan kehidupan keluarga ini. Dan biarlah melalui sikap hidup mereka, setiap orang yang berjumpa dengan mereka boleh melihat Kristus dari apa yang mereka lakukan. Berkati juga setiap pelayanan yang mereka upayakan Tuhan, biarlah itu merupakan wujud kasih mereka kepada Kristus, atas kasih Kristus yang lebih dulu menyapa kehidupan mereka. Biarlah mereka memiliki semangat melayani sebagaimana Kristus dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat, untuk setiap komisi, untuk setiap panitia yang ada di gereja ini. Kiranya Tuhan yang hadir dalam setiap pergumulan,
setiap program kerja yang hendak dilaksanakan, dan biarlah itu menjadi sarana pertumbuhan iman setiap umat di tempat ini. Biarlah mereka merasakan bagaimana kasih Kristus senantiasa memeluk kehidupan mereka. Berkati juga setiap keluarga mereka yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Biarlah melalui mereka juga nama Tuhan dipermuliakan tinggi. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara, dan kota kami Tuhan, ketika kami masih berjuang mengatasi situasi pandemi COVID-19. Biarlah segala upaya kesehatan yang sedang dicanangkan boleh berjalan dengan baik, sehingga pemulihan global dapat terjadi di banyak tempat. Sehingga kami boleh berjumpa dengan orang-orang yang tidak pernah kami jumpai di gereja ini. Orang-orang yang selama ini kami rindukan untuk kami boleh mengalami perjumpaan dengan mereka. Berilah juga takut akan Tuhan bagi setiap pemangku kepentingan. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah melalui pekerjaan mereka, pemulihan ekonomi dapat terjadi, pemulihan ekosistem dapat terjadi di banyak tempat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh, baik yang di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang senantiasa memulihkan, kiranya kasih Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Biarlah kesehatan tubuh, mental, dan iman boleh bertambah bagi mereka, sehingga saudara-saudara kami dapat berjumpa bersama-sama dengan kami dan bertumbuh secara iman bersama-sama di tempat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia, baik yang hari ini maupun yang dalam sepekan ke depan. Biarlah tidak hanya usia yang bertambah, melainkan juga iman kepada Kristus senantiasa ditambahkan dalam kehidupan mereka. Dengan semakin beranjak dewasanya mereka, semakin bertambah pula iman mereka akan Yesus. Dan biarlah melalui kehidupan mereka setiap orang yang berjumpa dengan mereka boleh melihat Kristus dari apa yang mereka lakukan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan tinggi. Kami berdoa untuk setiap pergumulan dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau yang lebih mengenal kami, Engkau yang lebih tahu akan kedalaman hati kami. Kami percaya Tuhan akan menyapa setiap kami pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami menghadapi setiap pergumulan kami. Mampukan kami untuk kami menemukan jalan keluar dari setiap kebuntuan yang kami alami. Dan biarlah semua terjadi oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk kesehatan kami, untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami, sekolah kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami, menapaki setiap peziarahan kehidupan kami dari hari ini sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, segala doa dan permohonan kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Majelis dan Jemaat GKI Mojokerto mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Saudara Christian Ari Wibowo dari mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta yang telah melayani tadi kemarin di KPR, tadi pagi di Gama, hari ini pagi ini di Lawu, dan juga nanti sore di Pacet. 4 kali ya Mas ya? Iya. Semoga kiranya Tuhan selalu memberkati Amin. Mas Christian, studinya juga lancar. Terima kasih.
tibalah saatnya kita mempersiapkan persembahan kita sebagai nas persembahan. Mari kita semakin bersyukur dan merayakan kasih Allah dengan mengetukkan persembahan kita. Firman yang menjadi persembahan diambil dari Lukas 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi banyak daripada semua orang itu, sebab mereka memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi senafkahnya. Pengumpulan persembahan dalam bentuk celengan. Jika jemaat ada yang belum memperoleh celengan Paskah, bisa menghubungi kantor gereja atau penata sektor untuk diantar celengan persembahan Paskah. Untuk Bapak Ibu jemaat yang ada di ibadah di gereja bisa memasukkan dalam persembahan dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan setelah ibadah selesai. Yang mengikuti ibadah online bisa transfer ke rekening BCA GKI Mojokerto dengan nomor 050 2211 160 atas nama GKI Mojokerto, atau bisa melalui scan QRIS dengan menu pembayaran yang saudara miliki seperti OVO, GoPay, Link Aja, Isaku, Dana, ShopeePay, dan lain-lainnya. Yang juga mengingatkan untuk Bapak Ibu jemaat bisa ikut berdonasi dalam aksi kasih seperti yang tertera di warta, baik secara materi juga bisa berbentuk dana. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menyiapkan serta mempersiapkan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terlebih, ya Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami ya Tuhan, dan sungguh kami merasakan berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan sendiri yang layakkan, dan biarlah setiap persembahan yang terkumpul bisa mendukung setiap pekerjaan Tuhan di Gereja Mojokerto ini. Kiranya Tuhan sendiri juga yang memampukan dan memberi hikmat bagi para penatua, juga para pengurus komisi, juga para aktivis yang lain dalam setiap penggunaan persembahan ini, sehingga benar-benar menjadi saluran berkat bagi setiap orang dan juga berbuah di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku.
dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membungkuk meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.